bertemu di kegiatan hari ini, yaitu terkait diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi di sini dimaksudkan kegiatan untuk menyebarkan budaya positif di sekolah. Jadi materi tentang budaya positif ini kami dapatkan pada program calon guru penggerak angkatan 11, dan sudah kami berhasil mendapat materi pada saat loka karya maupun juga kegiatan ruang kolaborasi. Dan kami diminta untuk berbagi atau menyebarkan budaya positif yang kami dapat itu kepada Bapak Ibu guru sekalian. Dan di sini akan ada beberapa komponen terkait kegiatan diseminasi budaya positif. Kita akan lihat bersama-sama. Baik, kita akan lihat bersama-sama apa saja komponen terkait budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke komponen-komponen terkait budaya positif, di sini ada beberapa catatan kita bisa lihat bersama. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu mengembangkan kompetensi dan karakter mereka. Jadi budaya positif ini dikembangkan oleh sekolah ini bukan hanya secara langsung seperti itu, tapi sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman sehingga murid-murid sendiri bisa mengembangkan kompetensi dan karakter mereka. Sekarang kita akan lanjutkan pada komponen dari budaya positif. Di sini ada beberapa komponen terkait budaya positif. Kita bisa lihat bersama. Yang pertama itu adalah paradigma perubahan. Yang kedua, pembiasaan-pembiasaan positif di satuan pendidikan. Yang ketiga, segitiga restitusi. 5 posisi kontrol, pemenuhan kebutuhan dasar, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan konsep disiplin dan motivasi. Ini adalah komponen terkait budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan mulai dengan komponen pertama, yaitu terkait perubahan paradigma. Sebelum kita lanjut tentang perubahan paradigma, ada sebuah teori dari Stephen R. Covey. Stephen R. Covey di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari teori Stephen R. Covey ini terbentuklah ada 2 teori di sini. Yaitu yang pertama kita lihat di sini adalah realitas saat ini tentang dunia. Jadi ini teori tentang realitas saat ini. Sedangkan yang di bagian sebelah kiri ini terkait teori kontrol tentang dunia. Teori ini berkaitan dengan teori dari Stephen R. Covey. Kita lihat sama-sama pada poin yang pertama. Pada realitas saat ini, realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut pemahaman kita, menurut pemikiran kita, kita biasanya berpikir bahwa oh, kebutuhan kita itu sama. Ternyata, menurut Stephen R. Covey atau teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Artinya bahwa setiap manusia itu ternyata memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Dan yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Jadi dalam realitas saat ini tentang dunia, kita sering berpikir, sebagai pendidik itu kita sering berpikir, ketika kita men-treat atau memperlakukan siswa kita itu kita melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya di sini bahwa siswa itu melakukan sesuatu karena ada tujuan atau ada hal berbeda yang membuat mereka itu memicu mereka melakukan hal tersebut. Jadi bukan untuk satu tujuan atau hal yang sama. Dan yang berikut, yang ketiga, poin yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering kita lakukan sebagai pendidik tanpa kita sadar. Kita sering mencoba membuat pandangan murid-murid dengan kita tuh sama. Padahal menurut teori kontrol dari tentang dunia dari Stephen R. Covey ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini harusnya itu kita tidak membuat orang untuk memiliki pemahaman yang sama
harus membuat mereka berpandangan yang sama, tetapi kita mencoba memahami pandangan mereka meskipun hal tersebut, pandangan tersebut berbeda. Dan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini teori realita tentang dunia ini. Biasanya kita melihat ketika murid kita melakukan suatu kesalahan atau mereka memiliki karakter yang tidak baik, pasti kita akan berpikir bahwa itu adalah suatu kesalahan. Kesalahan yang kadang kita merasa bahwa susah untuk memperbaikinya. Tetapi kalau kita mau lihat baik-baik, ternyata setiap perilaku, meskipun perilaku buruk mereka ataupun kesalahan yang mereka buat itu ternyata ada tujuan, pasti ada tujuan. Dan ini yang harus kita gali untuk mengetahui kira-kira kenapa mereka sampai bisa membuat kesalahan tersebut. Dan yang berikut, poin yang berikut adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sering kita berpikir bahwa orang lain itu bisa kontrol diri kita, tetapi sebenarnya di sini kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau terkait hal ini, saya pikir Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya, karena kita sama-sama sudah terjun langsung dalam menangani anak-anak kita itu seperti apa. Dan yang berikut adalah saya bisa mengontrol orang lain. Di sini mungkin kita berpikir bahwa selama ini kita bisa mengontrol siswa kita. Padahal kenyataannya di sini adalah sering kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Dan yang berikut adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita lihat, sering kita melakukan pemaksaan pada siswa-siswi kita ketika kita membujuk mereka untuk melakukan sesuatu dan gagal. Pasti langsung kita terapkan pemaksaan tersebut kepada siswa-siswi kita. Sering misalkan kita menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas, contoh, kita membujuk mereka, tapi ternyata tidak dikerjakan. Akhirnya mulailah ada ancaman yang bersifat pemaksaan. Di situ sering terjadi. Dan yang berikut, sebenarnya kalau menurut teori kontrol tentang dunia itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi daripada kita melakukan bujukan dan akhirnya berujung pada pemaksaan, sebaiknya kita melakukan kolaborasi dengan siswa-siswi kita. Mungkin dengan menerapkan kolaborasi dan konsensus bisa mendapatkan solusi dari permasalahan siswa-siswi kita. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ini sering kita berpikir bahwa model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau tidak bisa melakukan hal ini, maka pasti sudah kalah. Tapi kalau mereka berhasil melakukan hal ini, maka mereka ada di posisi pemenang. Padahal seharusnya model berpikir menang-menang. Tanpa kita sadari, ketika kita menerapkan model berpikir menang kalah, kalau siswa di posisi kalah, pasti mereka akan merasa bahwa mereka sudah tidak ada guna. Tetapi ketika kita menerapkan model berpikir menang-menang, meskipun mereka tidak tahu atau meskipun mereka kurang mampu, tapi kita tidak menunjukkan mereka dengan posisi mereka sebagai yang si kalah, itu akan membuat mereka juga merasa diterima. Jadi ini adalah terkait perubahan paradigma. Sekarang kita akan lanjut pada poin yang kedua terkait konsep disiplin dan motivasi. Nah, sebelum kita lanjut, kita sudah mengetahui bersama bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya bahwa disiplin ini ada kaitannya dengan kepatuhan. Ketika kita menerapkan suatu disiplin, kita mengharapkan orang untuk punya kepatuhan pada aturan tersebut. Kita langsung, apa makna kata disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Dan di sini makna kata disiplin ini adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi poinnya adalah disiplin itu artinya patuh. Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia melakukan suatu tindakan disiplin. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba kita berpikir bersama-sama di sini. Ketika kita meminta
anak didik kita untuk menaati suatu kedisiplinan, pasti mereka melakukan itu karena tiga hal ini, tiga motivasi ini. Yang pertama adalah mereka hanya mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita menimpa mereka, kita menerapkan aturan untuk tidak datang sekolah terlambat. Jadi datang sekolah jangan terlambat. Nah, kebanyakan itu mereka menaati aturan tersebut, kedisiplinan tersebut hanya untuk menghindari hukuman. Karena hukuman yang diterapkan di sekolah kita yaitu ambil tanah lah atau mungkin bawa tanah lah, itu akhirnya membuat mereka merasa terbeban sehingga mereka menghindarinya dengan datang tepat waktu. Itu beberapa dari siswa kita pasti melakukan hal seperti ini. Dan ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau untuk imbalan dan penghargaan ini sepertinya belum diterapkan di sekolah kita. Ketika siswa datang tepat waktu maka ada imbalan atau penghargaan. Tapi ya penghargaan mungkin dalam bentuk apresiasi dari kita sebagai wali kelas atau guru-guru untuk siswa kita. Nah, ini adalah motivasi untuk melakukan kedisiplinan pada umumnya dari manusia. Dan yang terakhir ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Sebenarnya ini yang kita harapkan ada pada diri murid-murid kita. Ketika mereka melakukan kedisiplinan itu, kita harapkan bahwa dari hal tersebut mereka menghargai diri mereka dengan melakukan kedisiplinan tersebut. Yang berikut kita lanjut. Oke. Baik, dalam teori motivasi perilaku manusia tersebut dari tiga karakteristik penerapan kedisiplinan itu ternyata ada tiga motivasi di sini. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman masuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu juga masuk dalam motivasi eksternal. Jadi itu bukan dari motivasi dari dalam diri siswa itu, tapi motivasi dari luar. Dan yang terakhir ketika mereka melakukan kedisiplinan, mereka menghargai diri mereka sendiri dan itu merupakan motivasi internal. Tujuan dari kedisiplinan ini adalah yang sebenarnya ini yang mau kita capai. Yang berikut. Oke, baik. Kita akan masuk pada poin yang ketiga terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan hal yang baru lagi buat kita, Bapak Ibu guru, tapi kita sudah sering menerapkan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini kita dapat dari kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu didapat juga dari peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sering mendengarkan kata keyakinan kelas, tapi mari kita sama-sama mau menyamakan persepsi bahwa keyakinan kelas itu dibentuk dari apa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pertama-tama itu dari peraturan kelas. Biasanya ketika kita membentuk suatu keyakinan kelas, pasti kita pertama membuat suatu peraturan kelas dulu. Peraturan kelas biasanya tuh ada hal positif dan ada hal negatif. Contoh, misalkan dilarang membuang sampah, dilarang datang terlambat. Itu merupakan peraturan kelas. Dari peraturan kelas, kita akan menuju ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah hal-hal negatif tadi kita ubah menjadi suatu hal positif. Jadi yang tadi dilarang membuang sampah, kita akan mengubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang datang terlambat, kita akan ubah menjadi datang sekolah tepat waktu. Seperti itu. Dan akan menjadi dari kesepakatan di kelas itu kita akan bawa menjadi keyakinan kelas. Kita akan lihat bersama-sama salah satu contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Coba kita lihat sama-sama. Ini adalah peraturan kelas, kita akan bawa menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut pemikiran Bapak Ibu guru, kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya ini memiliki keyakinan kelas yang bagaimana? Seperti tadi, kalau misalkan dilarang buang sampah, menjaga kebersihan, keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Kalau misalkan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, buku dikembalikan ke tempatnya. Sedangkan dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas saling menghargai, ya, saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Dan dilarang menggunakan narkoba. Oke, untuk pastinya mari kita lihat sama-sama saja. Ya, di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu ternyata adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini terkait keyakinan kelas kesehatan. Dan bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Ini terkait keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi di sini perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan lihat sama-sama. Kita akan masuk pada poin yang keempat terkait pemenuhan kebutuhan dasar. Sebelum kita lanjut ke pemenuhan kebutuhan dasar, di sini ada satu pertanyaan pemantik. Mungkin ini bisa kita diskusikan bersama, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai pendidik menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin kita belum pernah mengalami yang seperti ini karena rata-rata kita ini mengajar anak SMA. Tapi coba kita posisikan diri kita seperti Ibu Ambar. Kira-kira kalau kita menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Dan juga menurut kita Bapak Ibu Guru, kenapa Doni melakukan hal tersebut? Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang bisa bersuara terkait pertanyaan pemantik ini. Ya baik, dari pertanyaan tersebut, si Doni itu butuh kasih sayang dari wali kelasnya, karena dari masalah tersebut wali kelas bisa memperhatikan dia lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih Ibu Ana untuk pendapat yang sudah diberikan terkait pertanyaan ini. Jadi menurut Ibu Ana, ketika Ibu Ana ada di posisi seperti Ibu Ambar, Doni ini membutuhkan kasih sayang, perhatian, sehingga Ibu Ana sebagai wali kelas harus memberikan perhatian yang lebih kepada Doni, sehingga mungkin dia tidak lagi melakukan hal tersebut. Ya, kita akan lihat sama-sama kebutuhan dasar manusia itu seperti apa saja dan apa kaitannya dengan Ibu Ambar dan Doni ini. Sama-sama kita lihat. Ya, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Tadi yang dikatakan oleh Ibu Ana adalah Doni membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dan itu ada di bagian sini, cinta dan kasih sayang. Dan ternyata Doni itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Sebagai pendidik, kita mungkin tidak hanya datang ke sekolah mengajar, menyampaikan materi, setelah itu selesai. Tapi kita juga harus memperhatikan karakter murid kita, kebutuhan murid kita. Itu yang perlu kita kita perhatikan, karena dengan memperhatikan kebutuhan murid kita, secara tidak langsung kita sudah membuat mereka nyaman di dalam sekolah atau di kelas. Sekarang kita akan lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk pada 5 posisi kontrol. Terkait 5 posisi kontrol ini adalah posisi yang sering kita lakukan sebagai pendidik. Kita lihat sama-sama. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Mungkin dari kelima gambar yang sudah ditampilkan ini, kita Bapak Ibu Guru sudah melihat saya ada di posisi yang mana sebenarnya. Jadi
Kebanyakan kalau kita lihat dari 5 gambar ini, kira-kira kita biasanya ada di posisi yang mana? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan sebagai teman. Oke, baik, kita lihat sama-sama teori dari 5 posisi kontrol ini. Biasanya sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita perlu sadar bahwa ini sering kita lakukan ya sebagai guru. Sering kita melakukan tindakan kepada siswa kita dengan hukuman fisik ataupun dengan kata-kata. Tanpa kita sadari ternyata kita sedang berdiri sebagai posisi, kita sedang mengambil posisi penghukum. Dan yang berikut, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi dalam hal ini, sebagai pendidik, kita menggunakan suara lembut kita bukan untuk membuat siswa tersebut nyaman atau tenang, tapi kita membuat siswa tersebut merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Dan yang berikut adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi pada posisi ini biasa kita sebagai guru akan mengambil posisi sebagai teman dengan persuasi atau melakukan tindakan persuasi itu lebih ke membujuk murid kita untuk mencari solusi atau untuk mengetahui apa yang sudah dilakukannya itu salah atau benar. Kita akan menjadi teman untuk mereka. Dan yang berikut adalah monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi sebagai monitor atau pemantau ini kita hanya memantau saja. Kita tidak melakukan tindakan apapun juga, hanya sebatas memantau apa yang terjadi. Dan yang terakhir itu adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebenarnya posisi manajer ini yang paling diharapkan untuk kita terapkan pada siswa kita. Karena kenapa? Karena di sini ketika murid melakukan kesalahan, kita di sini akan mencari solusi bersama untuk murid kita yang melakukan kesalahan, sehingga dia tidak merasa ditinggalkan sendiri. Kita akan lihat sama-sama kalimat apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita ada di 5 posisi kontrol ini. Mungkin tulisannya terlalu kecil, jadi saya akan bantu untuk membacakan dari penghukum. Biasanya penghukum, posisi penghukum ini sering kita lakukan. Saya pun sering melakukan hal ini. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyinggung. Jadi ini sebagai guru kita biasa pasti sering menghardik, sudah hardik, tunjuk lagi, kasih keluar kata lagi yang menyakiti dan menyinggung. Jadi ini adalah posisi di mana membuat siswa kita atau murid kita itu tidak nyaman ketika kita mengambil posisi ini. Dan akan menghasilkan hasil di sini akan menghasilkan siswa yang memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Sering kalau kita pakai tindakan ini, pasti jawaban yang kita dapat dari para murid kita itu pasti ada sedikit menyalahkan orang lain, lempar kesalahan ke teman. Kalau tidak, mereka berbohong. Mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka pasti mencari-cari alasan. Karena kenapa? Karena kita berdiri pada posisi ini, penghukum. Mereka sudah tahu bahwa ini gurunya marah akan memberikan hukuman, sehingga mereka akan berbohong atas kesalahan yang sudah mereka perbuat. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasa kalimat yang diucapkan adalah seperti ini. Kamu seharusnya tahu apa yang kamu lakukan. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ini sering kita buat diri kita ini yang seolah-olah kita membuat siswa kita merasa bersalah dengan keadaan diri kita. Ibu stres, ibu capek, ibu lelah. Siswanya jadi merasa bersalah dengan kalimat yang kita lontarkan. Karena ini sering saya pakai nih. Sebelum mempelajari teori ini sering saya pakai kalimat-kalimat ini untuk membuat siswa itu merasa bersalah. Dan yang berikut, ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai teman. Di sini, ayolah lakukan diri itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, kita di sini memakai posisi sebagai teman, tapi di balik itu tuh ada ujung-ujung bagaimana ya? Kita seperti mengingatkan
teman, posisi sebagai teman. Dan hasilnya adalah siswa kita ini akan ketergantungan. Jadi mereka akan merasa bahwa oh tidak apa-apa buat begitu, nanti ibu akan datang membujuk lagi sebagai teman dan hal tersebut akan terjadi berulang-ulang. Yang berikut, pemantau. Pemantau ini posisinya menghitung dan mengukur. Jadi di situ kita bisa lihat hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi siswanya akan berbuat baik ketika diawasi oleh gurunya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, di mana di sini biasanya manajer ini dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa itu mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Contoh di sini adalah apa yang kita yakini. Jadi dia akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini posisi manajer ini guru akan menanyakan solusi terlebih dahulu kepada siswa. Setelah itu baru mereka mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi bersama. Nah, hasil ketika kita ada di baik Bapak Ibu guru, di sini ada sebuah kasus. Kita akan menganalisa bersama kasus ini. Saya akan bacakan kasus ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Nggak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Jadi ini ada kasus tentang Ibu Dani dan Fajar. Ibu Dani ini guru bahasa Inggris. Kita guru bahasa Inggris nih pasti sering mengalami yang seperti ini. Apalagi anak-anak sudah bilang itu bahasa planet dari mana lagi. Jadi pasti konsentrasi mereka itu sudah buyar pada saat ketika kita mengajar pelajaran bahasa Inggris. Tapi di sini situasinya ini Fajar tidur-tiduran. Fajar sedang tidur-tiduran. Terus tiba-tiba Ibu Dani langsung menunjuk Fajar maju ke depan dan mengerjakan soal. Kira-kira ini sering kita lakukan ya. Kita lihat kalau misalnya kita sedang mengajar sampai mulut berbusa, tiba-tiba ada siswa yang tidur-tiduran atau malas-malasan, kita sudah tahu, dia ini tidak tahu, dia tidak perhatikan, tapi masih juga kita tunjuk dia untuk maju ke depan kerja soal. Dan kira-kira itu efektif atau tidak? Tidak. Sama sekali tidak efektif. Karena kenapa? Karena pada dasarnya memang dia sudah tidak tahu, tapi kita hanya mau membuat dia untuk jerah, tapi tanpa kita sadari bahwa posisi yang kita ambil tersebut ternyata salah dan bukan seperti itu seharusnya. Nah, di sini ada pertanyaan, posisi kontrol apa yang dapat diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ketika Ibu Dani melakukan tindakan seperti tadi, menurut Bapak Ibu guru, posisi kontrol seperti apa yang diambil oleh Ibu Dani? Ya, baik, Ibu Yanti. Ya, jadi posisi kontrol yang diambil Ibu Dani itu yang pertama sebagai penghukum dan yang kedua itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira di bagian mana kita melihat bahwa Ibu Dani ini sebagai penghukum? Ketika Ibu Dani melakukan apa sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah posisi penghukum ini? Langsung menunjuk Fajar maju ke depan untuk menulis di papan tulis. Iya, tepat sekali. Karena ketika Ibu Dani menunjuk Fajar untuk maju ke depan dan menuliskan jawaban di papan tulis, secara tidak langsung Ibu Dani sedang mendukung Fajar. Karena dia tahu bahwa Fajar ini tidak mengerti
Fajar ini hanya tidur-tiduran sehingga dia menghukumnya dengan cara tersebut. Jadi dia seperti membuat Fajar itu malu, maju ke depan terus sudah tidak tahu apa-apa lagi. Buktinya Fajar maju saja hanya pegang spidol, memainkan spidol dan hanya cuma memegang buku pelajarannya tanpa melakukan apa-apa. Oke, terima kasih Ibu Yanti untuk jawaban yang begitu luar biasa. Dan juga tadi ada selain sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira di bagian mana kita bisa melihat bahwa Ibu Dani ini membuat Fajar merasa bersalah? Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu? Iya, di sebagian sini ya. Gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Di sini dengan kalimat seperti ini, Ibu Dani membuat Fajar merasa bersalah atas perilaku dilakukannya. Dan yang berikut adalah pertanyaan yang selanjutnya adalah kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar. Menurut Bapak Ibu Guru, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ketika dia melakukan hal tersebut, ini dia membutuhkan sesuatu. Ini terkait kebutuhan dasar manusia tadi yang kita sudah pelajari di sini. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Fajar? Kesenangan Dan cinta, kebebasan akan belajar ya. Mungkin Ibu Dani di sini ketika dia menyampaikan materi lebih monoton dan hanya satu arah, tidak ada dua arah, dan juga Ibu Dani kurang memperhatikan gaya belajar murid dan melakukan diferensiasi sehingga Fajar menjadi bosan dan tidur-tiduran. Sehingga seharusnya Ibu Dani itu memperhatikan kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan murid. Kita akan lihat sama-sama apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh Fajar, kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar. Jadi posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani tadi adalah ya benar sekali membuat orang merasa bersalah dan penghukum. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa Ibu Dani mengatakan kalimat yang membuat Fajar rasa bersalah, dan juga Ibu Dani mengambil posisi sebagai penghukum. Dan kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan kesenangan, dikarenakan Fajar tiduran dan acuh tak acuh pada pelajaran. Hal ini menandakan bahwa Fajar tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Dan kebutuhan akan kebebasan, yaitu Fajar merasa bosan sehingga acuh tak acuh dan tidur-tiduran. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, Fajar ini dia membutuhkan suatu pembelajaran yang bebas, yaitu tadi kita bisa melakukan diferensiasi pembelajaran untuk menjawab kebutuhan Fajar ini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada terkait hukuman dan konsekuensi. Ini adalah komponen berikut terkait hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa kalimat di sini yang akan kita simpulkan bersama, mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Coba kita lihat sama-sama dari yang kalimat pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena tamat sekolah. Kita alami ketika kita masih di masa sekolah dulu. Sering ketika kita melakukan kesalahan, guru mulai menyuruh kita untuk catat 100 kali di buku. Sampai catat tangan sampai pegal-pegal, hanya gara-gara mencatat kalimat, tidak akan melakukan suatu kesalahan apalah. Nah, menurut Bapak Ibu Guru sekalian, kira-kira hal ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Merupakan hukuman. Setelah ini kita akan tahu hukuman seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini biasa diterapkan pada saat COVID dulu ya. Konsekuensi. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Jadi ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kita lihat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran
Konsekuensi. Kita lihat bersama. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku itu adalah hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Dan biasanya ketika kita melakukan hukuman itu akan ada dampak negatif bagi siswa. Dampak psikologi mereka juga terganggu dan mereka pasti ada trauma. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman karena menyakitkan. Kita suruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu masuk dalam hukuman. Sesuatu yang menyakitkan. Murid diminta untuk push up 15 kali, merupakan hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret merupakan konsekuensi. Apa yang mereka perbuat, konsekuensinya seperti ini. Jadi mungkin mereka merusak tugas temannya, ya kalian harus ganti bukunya. Jadi bukan dengan guru datang terus menghukum dengan memukul atau merotani atau bagaimana lah hal-hal fisik, tidak seperti itu, tetapi memberikan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis kalau tersenggol pada saat belajar ternyata merupakan konsekuensi. Dan untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, kalau tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Ini coba kita bayangkan saja ketika kita menerapkan hal ini di sekolah kita. Ketika siswa kita tidak mengenakan sepatu hitam atau mengenakan misalnya harusnya hari Senin itu menggunakan seragam putih abu, tapi mereka datang dengan seragam olahraga. Terus kita kasih hukuman mereka harus berjemur di panas di tiang bendera. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan suatu hukuman. Dan itu akan menjadi suatu trauma yang besar bagi mereka. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ini kenapa di sini kok lari juga, tapi hukuman di sini lari tapi konsekuensi. Karena itu berhubungan dengan pendidikan olahraga. Jadi lari itu termasuk olahraga. Tepat sekali. Terima kasih Mbak Ernest, luar biasa. Di sini karena berhubungan dengan ada kaitannya dengan materi atau ada kaitannya dengan mapel PJOK. Sehingga ya memang biasanya kan kalau PJOK ini pasti ada kegiatan fisik yang dilakukan. Sehingga hal ini masuk dalam konsekuensi, bukan masuk dalam hukuman. Oke, baik. Di sini kita akan lihat bersama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita lihat sesuatu yang menyakitkan. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tidak ada yang menyakitkan. Hal-hal menyakitkan itu tidak ada. Membuat anak sakit, fisik maupun hati jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi biasanya konsekuensi itu anak merasa tidak nyaman dan itu hanya terjadi dalam jangka waktu pendek. Sedangkan hukuman itu dalam jangka waktu lama. Bisa tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa bisa menimbulkan trauma psikologi. Dan yang berikut, anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman anak artinya membenci kedisiplinan. Tapi kalau dengan konsekuensi biasanya anak akan menghargai kedisiplinan. Dan hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi hanya merupakan stimulus atau hambatan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan dalam hukuman biasanya menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Tapi setelah itu mereka bisa kembali. Yang berikut, ya, ini adalah komponen terakhir dari materi kita hari ini, yaitu terkait segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sudah tidak asing lagi, kita sudah mendengarnya secara berulang-ulang. Dan di sini hanya saya mau menyampaikan kembali, mau mengingatkan kita kembali bahwa apa itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Yang ketiga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kita akan lihat bersama restitusi memiliki ciri-ciri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi biasa kita menerapkan segitiga restitusi kepada murid-murid kita sebenarnya dengan
Yang berikut adalah restitusi memperbaiki hubungan. Dengan menerapkan restitusi, hubungan antara siswa dan guru itu tidak renggang, tapi akan semakin lebih solid lagi. Karena kenapa? Di sini guru dan siswa sama-sama mencari solusi, sehingga tidak ada kerenggangan hubungan karena guru melakukan atau menerapkan hukuman bagi siswa tersebut. Restitusi adalah dari sini guru melakukan penawaran kepada siswa tersebut untuk mencari solusi atas permasalahannya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita lihat. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi itu kita bisa menerapkan dengan 3 langkah. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Coba kita lihat sama-sama dari 3 langkah ini. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dalam posisi ini dalam langkah ini kita menstabilkan identitas anak tersebut, sehingga dia tidak merasa bersalah terus-terus, tapi ada perasaan positif juga terhadap dirinya. Di sini ada satu tindakan yang bisa guru ambil atau guru katakan di sini adalah ketika kita mau menstabilkan identitas murid, kita bisa menggunakan kata-kata ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, coba kita perhatikan tadi ini ya. Nah, kira-kira ketika kita biasa menyelesaikan masalah murid kita, apakah kita biasa menggunakan kata-kata ini atau tidak? Seringkali tidak. Karena kenapa? Seringkali kita kalau misalkan bilang, oh siswa ini buat masalah, pasti kita tidak datang itu kita tidak akan mencari tahu siapa yang benar dan salah. Kita pasti langsung fokus pada anak yang berbuat salah, itu kita langsung menunjuk-nunjuk dan langsung memojokkan anak tersebut. Tetapi seharusnya kita melakukan langkah menstabilkan identitas dulu kalau kita mau melakukan proses restitusi. Dan langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini untuk apa? Untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini guru bisa mengatakan hal-hal seperti ini untuk memvalidasi kebutuhan siswa. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di sini yang paling penting kita harus menanyakan validasi ini. Kita perlu menanyakan alasan dari siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut. Dan selanjutnya kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya ketika kita pada awalnya sudah membuat suatu keyakinan kelas, kita bisa mengingatkan kembali murid kita terkait keyakinan itu pada langkah ketiga. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang sudah kita yakini sebelumnya pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini kita lihat di sini apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini kita bisa terapkan ketika kita menanyakan keyakinan kelas dari anak tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada yang terakhir sebelum kita masuk pada kegiatan refleksi. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari. Waktu dan kesempatan diberikan. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan bertanya satu pertanyaan untuk Ibu Imel, yaitu apakah saat melakukan pendekatan restitusi harus sesuai dengan langkah 1, 2, dan 3 ataukah bisa secara acak?
tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Evon atas pertanyaan yang diberikan, pertanyaan yang luar biasa sekali, yaitu apakah ketika kita menerapkan segitiga restitusi, langkah-langkah yang ada ini bisa kita acak atau tidak, atau harus berurutan. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi, tadi sudah saya tampilkan bahwa ada 3 langkah. Nah, ini langkah-langkahnya, dan langkah-langkah ini tidak bisa kita acak karena ini sudah sesuai dengan urutan yang seharusnya kita pakai. Jadi contoh menstabilkan identitas ini, langkah pertama yang perlu kita stabilkan dulu identitas siswa kita, murid kita itu seperti apa. Jadi tidak mungkin kita mulai kita acak, misalkan saya mau mulai dari keyakinan dulu. Nah, ini tidak bisa kita langsung ambil keyakinan kelas apa yang kita yakini. Kita tidak bisa langsung seperti ini, tapi kita harus stabilkan dulu identitas siswa tersebut. Kita harus buat dia untuk merasa positif dulu, baru kita validasi tindakannya yang salah. Setelah itu baru kita masuk pada menanyakan keyakinan. Jadi ketiga langkah ini tidak bisa kita acak, tetapi harus berurutan sesuai dengan urutannya yang seharusnya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sampai di sini mungkin masih ada lagi pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Ana. Baik, tadi ada beberapa kalimat itu, ada kata penghukum dan posisi kontrol. Saya ingin bertanya, jika menjadi penghukum dalam posisi kontrol, apakah seorang guru disalahkan atau tidak? Baik, ini jadi refleksi kita bersama ya. Kira-kira kalau kita dari posisi penghukum, kita disalahkan atau tidak? Seperti itu, inti pertanyaan seperti itu ya. Menurut Bapak Ibu Guru bagaimana? Sebelum saya coba menjawab, kalau kita ada di posisi penghukum, ini kira-kira posisi kita tuh disalahkan atau tidak? Ya, baik, dari Bianti. Ya, baik, terima kasih. Berkaca dari itu bahwa posisi sebagai penghukum itu tidak boleh kita terapkan di sekolah karena berdampak negatif dan dampaknya itu jangka panjang bukan jangka pendek. Anak akan merasa tersakiti dan terbawa terus sampai nanti dia sudah bekerja, dia sudah tua, nanti dia akan ingat terus bahwa ketika saya sekolah saya pernah mendapat hukuman seperti ini. Jadi itu dianjurkan untuk tidak boleh ada di sekolah. Itulah fungsinya, maka kita dikasih belajar tentang budaya positif dengan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan restitusi itu. Baik, terima kasih Bu Yanti untuk jawaban yang begitu luar biasa. Saya rasa sudah sangat jelas bahwa posisi penghukum ini tidak boleh kita pakai dalam posisi kita sebagai guru di sekolah. Karena penghukum ini akan menimbulkan dampak jangka waktu yang panjang. Ketika siswa kita melakukan hukuman, pasti mereka akan ingat terus, meskipun mereka sudah di usia kerja, pasti mereka akan ingat bahwa dulu saya tuh SMA tuh pernah dihukum oleh guru saya. Ada satu contoh itu pemilik ikan CI Miji. Waktu kita berkunjung ke sana, ternyata beliau itu mengalami kebutaan. Dia berasumsi bahwa yang membuat dia menjadi penyebab dia mengalami kebutaan itu adalah guru di SMA Negeri 1 Pantai Baru. Dia itu adalah alumni dari SMA Negeri 1 Pantai Baru. Sehingga siapapun yang datang dia akan menceritakan bahwa dia sampai begini karena guru dari SMA Negeri 1 Pantai Baru. Jadi secara tidak langsung kita sudah bisa melihat bahwa berdampak sekali terhadap dirinya. Dia sampai bisa berjuang untuk bisa menjadi dirinya yang sekarang itu sangat berat karena kondisinya yang bukan. Tetapi dia tetap bertahan dan dia tetap mau untuk berubah menjadi orang yang baik dengan melakukan hal-hal yang berguna juga. Dan di sini kita bisa tahu bahwa posisi penghukum ini kita tidak boleh pakai, kita tidak boleh ada dalam posisi ini. Baik, saya pikir mungkin sampai di sini kita akan melakukan refleksi bersama terkait kegiatan hari ini.
Menurut Bapak Ibu Guru, kira-kira setelah kita mempelajari beberapa teori terkait budaya positif, apakah ada hal baru yang didapatkan dari kegiatan hari ini? Baik, terima kasih. Jadi hal baru yang didapat dari kegiatan diseminasi hari ini, yang pertama dapat memahami tentang posisi kontrol guru, kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan anak murid, dan yang ketiga itu penerapan restitusi yang nanti dimana kita akan terapkan di dalam kelas bagaimana menghadapi anak yang seringkali membuat kita emosi pada saat pembelajaran di kelas. Jadi hal baru itulah yang kita dapat hari ini dan semoga bisa kita terapkan pada proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Yanti untuk jawaban dari pertanyaan refleksi yang pertama. Sekarang kita coba lihat pertanyaan refleksi yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kira-kira Bapak Ibu Guru merasa seperti apa ketika mempelajari sesi yang baru saja kita lakukan? Mungkin merasa ada pencerahan baru untuk kita bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran atau bagaimana? Baik, perasaan yang saya dapat hari ini setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang karena saya dapat pengetahuan baru tentang bagaimana saya dapat menangani, kita sebagai guru dapat menangani siswa yang bermasalah. Kita bisa tentukan kira-kira kita di posisi kontrol yang mana, kita bisa berefleksi dan kita bisa mencari solusi masing-masing. Kira-kira kita harus menangani seperti apa posisi kontrol ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ernest, luar biasa sekali untuk jawaban dari pertanyaan refleksi yang kedua. Yang ketiga terakhir, setelah ini buat kita kasih tepuk tangan sama-sama untuk semua Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, pertanyaan refleksi yang ketiga itu adalah posisi kontrol seperti apakah yang akan dilakukan Bapak Ibu Guru setelah mengikuti sesi diseminasi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Posisi kontrol yang dipilih itu yang terakhir adalah sebagai manajer. Oke, baik, terima kasih. Di mana posisi sebagai manajer ini adalah posisi mentor guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, baik, terima kasih Ibu Ika untuk jawabannya yang luar biasa, bahwa posisi yang harus kita ambil setelah kita mempelajari materi ini, setelah kita berbagi bersama dalam kegiatan diseminasi ini adalah posisi sebagai manajer. Jadi ini adalah posisi yang diharapkan untuk kita terapkan di ketika kita menangani murid-murid kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru hebat yang sudah bersedia hadir hari ini. Kita kasih tepuk tangan untuk semua yang sudah luar biasa hadir. Dan sekian kegiatan kita pada siang hari ini. Saya berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu.